Makian kata kotor tiap hari saya dengar. Bapak maki mama, mama maki bapak, bapak pukul mama, mama balas. Oh, wanita NTT beda dengan wanita di daerah lain yang kalau suami pukul dia hanya berserah. Oh tidak, wanita NTT cabut parang. Tidak ada penyerahan apa, hantam bakalai. Itu yang dipertontonkan kepada kami. Saya tidak suka dalam rumah, saya lebih suka di luar rumah. Dan di luar rumah ketemu dengan anak-anak yang nasibnya sama seperti saya. Kebanyakan teman saya, lingkungan saya 11-12. Maka kami menjadi satu kekuatan yang sangat menakutkan. Kita tusuk orang, mau bakar rumah orang, rampok orang, segala macam. Makanya kalau orang di NTT dengar Mel Atok punya masa lalu, ngeri-ngeri sedap. Di depan gereja saya tusuk orang 10 tusukan. Sampai orang itu sudah berteriak, Tuhan Yesus tolong, tapi saya tidak peduli, saya hantam terus. Bagian saya sudah bertobat. Dalam sebuah KKR, orang itu hadir. Kita berpelukan dan minta maaf, saya menangis minta maaf. Saya bilang, bro, itu betul-betul saya gelap. Dia bilang, terima kasih, saya senang kau jadi pendeta. Ada yang saya aniaya sekarang jadi polisi. Ketemu saya dalam sebuah KKR, dia pengamanannya. Dia bilang, Mel Atok, untung kamu sekarang pendeta. Kalau kamu pegawai kantor pos, habis kau. Shalom. Saya mengucap syukur untuk pertama kalinya saya ada di kota Samarinda, saudara-saudara. Kalau di Kalimantan secara umum saya sudah beberapa kali. Kalau di Kalimantan Timur ini kali kedua ya Pak Leo. Kemarin saya khotbah dalam pembukaan Pesparawi di Tenggarong. Dan hari ini ada di kota Samarinda untuk menyampaikan firman Tuhan dalam Natal bersama ini. Datang dari Kupang, segar, sehat, suara belum terganggu. Tetapi sejak tanggal 30 November saya sudah khotbah Natal, Bapak Ibu terkasih. Di Universitas Tadolako di Palu. Lalu Natal saya juga bermitra dengan gereja manapun, sekalipun saya pendeta GSCA. Saya Natal di GBI Woodward di kota Palu. Lalu saya lanjut Natal di Kabupaten Katingan. 5 gereja GSCA. 1 hari 1, lalu pulang pimpin ibadah di Kupang. Lanjut lagi ke Palangkaraya, lalu ke Puruk Cahu. Perjalanan 12 jam. Di GSJA Shalom yang digembalakan oleh mitra atau kawan sekerja dari GSJA juga, Bapak Pendeta Rejo Purba. Lalu kemudian lanjut ke GSJA El Shaddai, Muara Tewe. Lalu perjalanan 12 sampai 13 jam. Akhirnya sampai di Samarinda. Jadi awalnya belum suara kayak begini, tapi terima kasih soundman di Agape luar biasa, pengertiannya sangat luar biasa, sehingga saya tetap yakin suara saya bisa didengar dengan baik. Amin Bapak Ibu terkasih. Seperti yang disampaikan oleh Pastor Sam bahwa saya gembala GSJA Amazing Grace di kota Kupang. Gereja yang kami gembalakan dikenal dengan bengkel orang-orang berdosa. Karena bagi saya gereja bukan tempat kumpulnya para malaikat. Gereja adalah tempat kumpulnya orang-orang kotor yang telah menerima Yesus. Dan terus menerus diperbaiki, dibaharui. Supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan kami juga punya 4 orang anak laki-laki. Saya sebelum pacaran dengan istri pun, saya sudah khotbah dan saya bilang kelak
saya akan mempunyai anak 4 orang dan semuanya laki-laki. Dan saya juga berkomitmen untuk memberikan nama kepada anak-anak saya, yaitu nama yang unik, lain daripada yang lain. Tidak ada di dunia, tidak ada di Indonesia, tidak ada di Kalimantan, tidak ada di Samarinda. Karena nama anak-anak saya seturut urutan abjad. Jadi 4 anak itu maksudnya adalah supaya semua anak menyapu bersih semua huruf. Jadi anak pertama dari A, B, C, D, E, F. Anak kedua G, H, I, J, K, L. Anak ketiga M, N, O, P, Q, R, S. Anak keempat T sampai Z. Tentu Bapak Ibu bertanya-tanya, cara bacanya gimana? Ya kan? Ya cara bacanya ya begitu. Harus dibaca. ABC itu bacanya ABS. Jadi kalau A sampai F bacanya ABSDEF. ABSDEF. Dan saya yakin itu tidak ada di Samarinda, betul ya? Belum pernah ketemu kan? Tidak ada, saya yakin tidak ada. ABSDEF. Melchris Joines Hormoatok. Anak kedua dari G, H, I, J, K, L. Bacanya Gitskel. Gitskel, Melchris Michael Hormoatok. Anak ketiga M, N, O, P, Q, R, S. Bacanya Mnopkirs. Tidak ada itu di seluruh dunia. Ya. Dan anak yang keempat dari T sampai Z bacanya Tufexis. Anak sudah jadi semua, sudah lari-larian. Dulu teman-teman dari Kalimantan Barat, dari Ponti, datang ke Kupang hanya mau memastikan apakah benar nama anak-anak Pak Pendeta Melatok seperti yang dia khotbah tahun 2004 di kota Pontianak. Mereka kaget, ternyata benar. Sampai periksa akte segala macam. Saya kalau omong apa saya buat. Saya bukan tipe ngomong habis putar sana putar sini. Saya ngomong apa saya buat. Dan saya adopsi gaya orang Yahudi dalam memberikan nama kepada anak mereka. Orang Yahudi memberikan nama kepada anak mereka selalu ada arti. Dan artinya selalu berhubungan dengan Allah. Daniel Allah hakimku, Yehezkiel Allah kekuatanku, Ismael dari kata Ibrani, Shema dan El yang artinya Allah mendengarkanku. Maka nama anak-anak saya semua ada arti dan harus ada hubungan dengan Tuhan. Absdef, anak berkat, cinta damai, empati firman. Gitskel, generasi Haus Injil, jalan kehidupannya lurus. Nopkirs, manusia nyatakan otoritas, power, quality, raja surgawi. Tufexis, saya masih pusing karena belum ketemu artinya. Dan puji Tuhan istri mendukung. Awalnya beliau pikir saya bercanda. Waktu pacaran kan saya sharing. Saya bilang saya ini sudah komitmen loh. Sudah khotbah di mana-mana loh. Saya mau anak 4 laki-laki. Namanya ini. Setuju tidak Nona? Kan orang Kupang panggil Nona. Setuju tidak Nona? Nona bilang terserah. Nona pikir bercanda. Tahu-tahu benar saudara-saudara. Ya. Dan puji Tuhan anak-anak saya doakan tiap hari supaya mereka menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Kemarin ada tim dari Amerika datang bikin KKR di Kupang. Karena jumlah mereka banyak. Jadi mereka minta khotbah kalau bisa ada translatornya. Dan akhirnya anak saya yang pertama di usia 12 tahun menjadi penerjemah buat saya. Dan bule-bule senang sekali. Karena saya punya mimpi besar untuk anak-anak saya menjangkau bukan hanya Indonesia. Tapi bangsa-bangsa. Amin. Kita punya Allah yang besar. Jangan mimpi kecil-kecil. Mimpi yang besar. Amin. Oleh karena itu kekasih-kekasih Tuhan, saya bersyukur dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Pembacaan firman Allah malam ini terpilih dari Injil Matius
pasal 10 ayatnya yang ke-38. Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-38. Ini nats yang dikasih oleh panitia. Mari Bapak Ibu terkasih perhatikan Injil Matius 10 ayat 38. Sama-sama baca, perhatikan ayatnya 1, 2, dan 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Beri tepuk tangan buat firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhannya tentang pikul salib, tapi harus tepuk tangan. Amin, kasih Tuhan. Biasanya orang bertepuk tangan kalau firmannya berkat, kalau firmannya kelimpahan, kalau firmannya kesuksesan, kalau firmannya bicara tentang bahagia, solusi, sembuh, mujizat. Orang paling suka. Tapi berapa banyak Kristen yang mau bertepuk tangan saat Tuhan bilang, kamu harus pikul salib. Kekasih-kekasih Tuhan, tema yang diangkat oleh Agape Church Samarinda ini adalah be a committed Christian. Ya, jadilah orang Kristen yang berkomitmen. Begitu Bapak Gembala ya. Jadi orang Kristen yang berkomitmen. Wow, saya pikir ini adalah tema yang sungguh luar biasa. Yang mempersiapkan gereja Tuhan menjadi gereja-gereja yang kuat, menjadi jemaat yang dewasa. Saya percaya bahwa kami, keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah Indonesia, bahkan dunia, kami semua percaya pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau pekerjaan Roh Kudus, seperti yang saya bilang tadi, mujizat masih ada. Ada orang pernah tuduh saya dan berkata, oh pendeta Mel Atok adalah pendeta yang tidak percaya mujizat. Kata siapa? Saya percaya mujizat, saudara-saudara. Hanya saya selalu ingatkan, orang percaya di mana-mana tempat. Setiap kali saya berkesempatan memberitakan firman Allah, saya bilang percaya mujizat boleh, maniak mujizat jangan. Ulang, percaya mujizat boleh, maniak mujizat jangan. Saudara, kalau bicara tentang mujizat, bangsa yang paling banyak melihat mujizat di bawah kolong langit ini adalah bangsa Israel. Mujizat apa yang Israel tidak lihat? 10 tulah di Mesir, itu mujizat semua. Mulai dari air menjadi darah sampai kematian anak-anak sulung, mujizat. Laut Korsum terbelah bagi dua, mujizat. Karena mujizat itu definisinya sesuatu yang tidak alamiah. Kalau yang alamiah bukan mujizat. Kadang-kadang kita orang Kristen suka latah. Aduh, saya bisa naik motor hari ini, mujizat. Tidak cocok istilah itu. Mujizat itu yang tidak alamiah. Kalau masuk air, tenggelam. Tapi kalau bisa jalan di atas air, itu mujizat. Jangan asal bunyi, Kristen tidak boleh latah, amin. Apa-apa mujizat, apa-apa mujizat. Mujizat itu tidak alamiah. Telinga putus, didoain, sambung kembali. Nah, itu mujizat. Amin. Apalagi mujizat yang Israel lihat, semua. Tiang awan, tiang api, roti dari sorga, burung puyuh yang dikirimkan Tuhan untuk mereka makan sepuasnya. Mujizat-mujizat peperangan. Tapi saya tanya Bapak Ibu, apakah Israel yang lihat mujizat itu bertobat? Tidak, saudara-saudara. Dalam Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-7, peristiwa di satu tempat yang namanya Masa dan Meribah. Hanya masalah air minum. Israel mempertanyakan kehadiran Allah. Keluaran 17 ayat 7, dengarkan ayatnya.
dinamai tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, ada Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Ini gara-gara air tidak ada. Israel bisa bilang begini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Anda lihat, bukankah ini orang bermasalah? Ini tidak mau komitmen, hanya mau lihat yang spektakuler. Laut Kulsum terbelah, Tuhan ada. Tiang awan, Tuhan ada. Tiang api, Tuhan ada. Tembok Yeriko runtuh, Tuhan ada. Tapi hanya masalah air. Tuhan proses sedikit. Tuhan murnikan sedikit. Tuhan uji sedikit. Langsung mereka bilang, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, makanya saya tetap mempercayai superioritas firman Allah dibanding mujizat. Orang bertobat bukan gara-gara mujizat. Karena apakah gereja pertama lahir? Saya karismatik asli, saya GSJA asli. Waktu hari Pentakosta apa yang terjadi? Ada 3 fenomena spektakuler. Yang terjadi apa? Tiupan angin keras, lidah-lidah api, dan glosolalia. Bahasa lidah. Tapi 3 hal ini tidak merubah orang. Bapak Ibu, tidak merubah orang. Ketiga hal ini tidak melahirkan gereja. Betul, ini fenomena Roh Kudus dicurahkan. Penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Tapi yang membuat gereja lahir adalah khotbah Simon Petrus. Mulai dari Kisah 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-36. Petrus berkhotbah, ayat 37 mereka tergerak. Lalu mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? 38 Petrus bilang, berilah dirimu dibaptis. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Dan seterusnya. Gereja lahir bukan karena mujizat. Apakah kita percaya mujizat? Percaya. Tapi jangan maniak mujizat. Hari ini banyak gereja rame bukan karena mau komitmen. Bukan. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, pada kesempatan ini ketika baca ayat ini, lalu tema yang diangkat oleh panitia Natal adalah menjadi orang Kristen yang berkomitmen. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu terkasih, firman Allah berkata, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Dia, tapi untuk menderita untuk Dia. Banyak orang percayanya mau, menderita tidak mau. Buat Kristen di kota Samarinda, kita ini bersyukur ya. Pemerintah di kota Samarinda ini luar biasa. Menurut saya luar biasa. Saya dengar cerita dari hamba-hamba Tuhan. Ya, gereja Katolik dibantu sekian puluh miliar. Gereja HKBP dibantu sekian puluh miliar. Gedung yang di dalamnya kita beribadah sekarang juga belasan miliar. Wow. Saya mendengar itu, saya sebagai orang yang lahir besar di kantong Kristen, yang pemerintahnya agama Kristen, kami harus bangun gereja dengan usaha sendiri. Kami harus bikin segala macam terobosan. Tapi di Samarinda kelihatan Allah beri kemudahan. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu begini. Ini cara kerja Tuhan dari waktu ke waktu. Mulai perjanjian lama, perjanjian baru, sampai hari ini. Cara kerja Tuhan begini jemaat. Kalau Tuhan itu, Dia memberikan berkat. Itu kita harus siap-siap. Karena biasanya setelah berkat, ada pengujian. Sebaliknya, setelah pengujian, ada berkat. Setelah berkat, ada pengujian lagi. Orang Kristen harus siap hadapi fenomena seperti ini. Tidak bisa tidak. Maka dibutuhkan komitmen yang kuat sebagai orang Kristen. Amin, kekasih Allah.
Apalagi kalau kita kaitkan dengan Natal ya. Wow. Natal ini kita melihat ada sejumlah orang di sekitar peristiwa Natal yang punya komitmen luar biasa. Komitmen tidak bisa dipisahkan dengan keputusan, kesiapan untuk berkorban. Amin, kekasih Allah. Saudara lihat bagaimana seorang Maria hidup di tengah-tengah lingkungan agama Yahudi dengan aturan Taurat yang begitu ketat. Salah satu aturannya adalah kalau ada seorang perempuan tahu-tahu mengandung atau hamil padahal belum menikah, konsekuensinya adalah orang itu harus dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi ketika Tuhan mengutus malaikat Jibril, ya, ketika Tuhan utus dan mengatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Bacaan Lukas 1 ditutup dengan Maria bilang, jadilah menurut kehendakmu karena aku ini hamba Tuhan. Dia bisa dirajam dengan batu sampai mati. Dia bisa dikucilkan. Dia bisa menerima konsekuensi yang sangat mengerikan, Bapak Ibu terkasih. Tapi bagi seorang Maria, komitmennya jelas. Aku memberi hidup kepada Tuhan. Aku hamba Tuhan. Aku mau ikut apa kehendak Tuhan. Lalu pasangannya Yusuf, orang Yahudi itu dari kecil sudah dijodohkan. Lalu sudah besar mereka dianggap sudah bertunangan tapi tidak tinggal bersama. Dan itu sudah bisa disebut suami istri tapi tidak tinggal bersama. Lalu nanti kalau sudah menikah baru disebut suami istri. Yusuf dan Maria itu baru bertunangan. Tetapi ketika mendengar bahwa Maria mengandung, Yusuf bermaksud menceraikannya. Loh, belum tinggal sama-sama kok sudah menceraikan. Karena tahap kedua tadi. Walaupun belum tinggal sama-sama tapi kalau sudah tunangan itu istilahnya menceraikan. Ya, jadi mereka belum tinggal sama-sama. Tetapi kemudian diperingatkan oleh malaikat dalam mimpi. Dan Yusuf kemudian sekalipun nama baiknya pasti hancur kalau orang tahu. Sekalipun dia akan dikucilkan juga. Tapi puji Tuhan, komitmen dari Maria dan Yusuf begitu luar biasa. Demi kepentingan Yesus Kristus hadir di dunia ini sebagai juru selamat saya dan saudara. Ada cerita lain lagi, versi Injil Matius, para Majus. Wow, saya pikir itu juga komitmen, keputusan, pengorbanan mereka luar biasa. Ini orang-orang berduit, orang-orang sibuk, orang-orang berkelas, orang-orang penting. Tinggalkan daerah mereka dari timur Yerusalem, daerah Persia, mungkin sekarang Iran kah? Mereka tinggalkan dengan situasi kondisi zaman itu bukan seperti sekarang. Kita kalau tur ke Israel sudah enak naik bus, dalam bus ada AC, ada wifi, lalu ada minuman dan lain sebagainya. Tidak ada lagi gerombolan-gerombolan penyamun. Kecuali ada perang seperti sekarang ya. Tapi dulu sangat mengerikan. Tapi yang namanya sudah bikin keputusan, yang namanya sudah komitmen, sekalipun harus tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan. Dan kalau sudah tinggalkan pekerjaan, maka ini akan kemungkinan banyak kerugian secara materi. Karena mereka dikumpulan orang-orang pintar, orang-orang pengaruh, orang-orang yang sangat produktif dalam bisnis mereka, pekerjaan mereka. Tapi toh mereka tinggalkan demi kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Yesus, bahkan menyembah Yesus sang bayi Natal itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Makanya ketika mendengar tema Natal kita menjadi orang Kristen yang berkomitmen.
Saya ingat tokoh-tokoh itu. Dan yang lebih dahsyat adalah, kalau kita bicara Natal, bicara komitmen yang tidak bisa dipisahkan dengan keputusan. Dalam Natal ada satu keputusan terbesar. Keputusan dari siapa? Allah Tritunggal. Keputusan Allah Tritunggal. Saya membayangkannya begini. Seperti ada rapat ilahi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. GSJ kita percaya Tritunggal seperti itu ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus, Bapa bukan Roh Kudus. Tritunggal itu satu hakikat, tiga pribadi. Itu sangat eksklusif. Dan itu memang begitu adanya karena di kitab suci, doktrin itu begitu jelas. Karena ada data-data seputaran ketunggalan Allah dan seputaran kejamakan Allah. Tidak bisa memakai ketunggalan Allah lalu membuang kejamakan Allah. Tidak bisa menyoroti kejamakan Allah dan membuang ketunggalan Allah. Maka perlu digabungkan. Saya membayangkan ada rapat ilahi. Kira-kira siapa yang mau turun menjelma jadi manusia untuk lahir, menderita, mati dan tebus dosa manusia. Maka dalam rapat ilahi itu, Sang Anak, firman Allah yang menjadi manusia itu, Yesus Kristus berkeputusan untuk dilahirkan, untuk menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu terkasih, saya ingatkan waktu kami khotbah di salah satu GSJ di sini. Kemarin saya lupa GSJ apa. Oh iya, Sungai Meriam. Saya bilang begini Bapak Ibu, beda lahir dengan datang. Lahir itu sifatnya pasif, datang itu sifatnya aktif. Yesus itu datang. Aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang supaya kamu beroleh hidup. Banyak banget. Aku datang, aku datang, aku datang, aku datang. Kalau kita lahir Bapak Ibu, lahir itu pasif. Maksudnya apa? Kita tidak bisa memilih lahir dari siapa. Lahir di kota mana. Lahir dari orang tua seperti apa? Tidak bisa. Beda dengan Yesus. Kayak saya sering sampaikan dulu belum kenal Tuhan. Aduh, kecewa sekali dengan orang tua saya. Karena lahir dari keluarga yang sangat-sangat miskin. Ekonomi lemah, lembut. Aduh, miskin luar biasa. Sudah begitu lagi, orang tua ini adalah pasangan beda agama, tapi tidak nikah kudus. Sudah bisa bayangkan ini. Beda agama, bapak Katolik, mama Protestan, tapi mereka tidak nikah gereja. Lalu dapatlah kami 4 orang. Jadi kami semua ini anak hasil perzinahan. Anak haram. Awal saya belum tahu. Bertumbuh mulai 9-10 tahun. Tetangga. Namanya tetangga. Kita suka main keliling di rumah-rumah tetangga. Ada tetangga bilang, kau punya mama dan kau punya bapak itu tidak pernah nikah. Kalian itu anak bayangkan orang namanya semua gelap. Jadi omong juga tidak pakai perasaan. Tidak pakai pemahaman ini anak kecil atau apa mereka omong. Dan saya terganggu sekali. Saya stres sekali. Saya pulang tanya mama dan bapak. Mama dan bapak bilang kau diam nanti saya tampar kau. Apalagi orang NTT itu kan kasar. Anak-anak tidak boleh kayak anak-anak yang lain. Kau mau ajak diskusi apa? Diam. Kau bisa makan, bisa minum, bisa sekolah. Diam. Jangan banyak protes.
Akhirnya kekasih Allah, saya benar-benar menjadi anak yang tertolak. Tidak ada gereja yang datang untuk memberi solusi, uruskah, tidak ada. Kalau saya sekarang akhirnya saya balas dendam. Jemaat-jemaat yang belum menikah saya urus sampai nikah. Bahkan nanti saya setelah sarjana teologi, saya pulang ke Kupang, baru saya urus papa dan mama saya nikah. Saya tidak malu menyaksikan ini. Jadi kita urus mereka nikah di usia 60-an tahun. Saya bilang tidak usah pakai potong kue pengantin. Tidak usah. Ini sudah parah-parah nih, tidak ada potong-potong kue. Potong dosa. Bapak Ibu bayangkan lahir dari keluarga seperti itu. Makian kata kotor tiap hari saya dengar. Bapak maki mama, mama maki bapak, bapak pukul mama, mama balas. Oh, wanita NTT beda dengan wanita di daerah lain yang kalau suami pukul dia hanya berserah. Oh tidak, wanita NTT cabut parang. Tidak ada penyerahan-penyerahan apa, hantam bakal lain. Itu yang dipertontonkan kepada kami. Saya tidak suka dalam rumah. Saya lebih suka di luar rumah. Dan di luar rumah ketemu dengan anak-anak yang nasibnya sama seperti saya. Kebanyakan teman saya, lingkungan saya 11-12. Maka kami menjadi satu kekuatan yang sangat menakutkan. Serius. Kita tusuk orang, mau bakar rumah orang, rampok orang, segala macam. Makanya kalau orang di NTT dengar Mel Atok punya masa lalu, ngeri-ngeri sedap. Di depan gereja saya tusuk orang 10 tusukan. Sampai orang itu sudah berteriak, Tuhan Yesus tolong, tapi saya tidak peduli, saya hantam terus. Bagian saya sudah bertobat. Dalam sebuah KKR, orang itu hadir. Kita berpelukan dan minta maaf, saya menangis minta maaf. Saya bilang, bro, itu betul-betul saya gelap. Dia bilang, terima kasih, saya senang kau jadi pendeta. Ada yang saya aniaya sekarang jadi polisi. Ketemu saya dalam sebuah KKR, dia pengamanannya. Dia bilang, Mel Atok, untung kamu sekarang pendeta. Kalau kamu pegawai kantor pos, habis kau. Saya kecewa berat dengan keluarga saya. Kecewa berat. Kenapa lahir dari bapak yang tidak tamat SD? Kenapa lahir dari orang tua yang tidak selesai sekolah? Kenapa lahir dari keluarga yang tidak nikah kudus? Tapi itulah lahir. Kita tidak bisa memilih. Andai kata bisa memilih, saya mau lahir sebagai anak Pak Joko Widodo. Langsung calon wakil presiden. Atau minimal ketua partai. Andai kata bisa memilih, anak Pak Jokowi dong. Iya kan? Anak presiden. Ini malah anak sopir. Yang SIM-nya sudah mati dari 1986. Benar-benar tertolak. Maka keseharian saya selalu dikunjungi kalau bukan oleh polisi, garnison atau POM. Polisi militer. Tiap kali mereka masuk gang untuk cari saya, tetangga-tetangga pakai bahasa Kupang bilang, mampus, mampus. Maksudnya mampus kau. Tangkap dia Pak, kurang ajar itu, biar mati dia. Semua anak-anak tetangga, orang-orang tuanya melarang keras. Jangan bermain dengan si setan itu katanya. Karena saya akan ajak anak-anak ini mencuri. Saya akan ajak anak-anak ini kompas, pajak-pajak, palak orang. Dan itu sudah dikenal di Kupang. Saya ngomong apa adanya. Untung saya kenal Yesus. Untung Yesus Kristus begitu luar biasa.
Dia yang berfirman, aku datang tidak cari orang benar, tapi aku datang untuk mencari orang berdosa dan menyelamatkannya. Dia utus 2 anak Tuhan, salah satunya mantan narapidana, baru selesai kasus besar, dia bertobat di penjara. Dari situ saya tahu ternyata kasih karunia tidak sebatas dalam gereja. Kasih karunia bisa melanda ke penjara-penjara, melanda ke gang-gang, melanda ke kampung-kampung jahat. Dia bertobat, dia datang injili saya. Dan saya ingat bulan Mei 1999, saya beri diri dibaptis oleh pendeta John Adu. Waktu itu ketua BPD GSJA NTT. Sebelum dibaptis, Pak John bilang begini, siap dibaptis, siap menderita. Saya bersyukur punya bapak rohani kayak begitu. Jadi saya tidak dididik dengan siap dapat uang banyak, tidak. Tidak ada dibaptis siap dapat uang banyak, siap jadi kaya, tidak ada. Siap menderita, siap diserang setan. Sebab Yesus selesai dibaptis, langsung diserang iblis. Siap. Saya menatap beliau, saya bilang saya siap Bapak. Bulan Mei itu, saya dibaptis di GSJA Perjanjian Baru, Kota Kupang. Dan dari situ sampai hari ini, saya bisa eksis karena kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena dalam pengiringan saya akan Tuhan. Saya baca dalam Ibrani pasal 12, mulai ayatnya yang pertama. Ayat itu mengingatkan kita bahwa kita semua diwajibkan dalam perlombaan iman. Tidak boleh ada jadi penonton. Yang namanya Kristen siap berlomba. Dalam sebuah perlombaan butuh komitmen. Tetapi juga di situ dibilang, mata kita harus tertuju pada Dia. Perhatikan ayat-ayat ini, Ibrani 12 mulai ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Terus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinahan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi ketika saya mau dibaptis itu, lalu pendeta John Adu ngomong itu, mata saya tertuju pada Yesus. Yesus itu lahir, pada waktu dia dilahirkan, sebenarnya dia sudah tahu semua, beda dengan kita. Kita tidak tahu apa-apa. Bahkan 1 jam ke depan, semuanya bersifat misteri. 5 menit ke depan, misteri. Tapi Yesus tahu semua. Dia tahu dia akan dilahirkan dari keluarga tukang kayu yang sangat miskin. Dia tahu dia akan memiliki 12 pengikut, 12 rasul yang nantinya ada yang menyangkal dia, ada yang mengkhianati dia, bahkan rame-rame lari meninggalkan dia di Taman Getsemani. Dia tahu betapa ngerinya pengorbanan yang harus dia derita. Pada waktu dia di Taman Getsemani, firman Allah berkata, dia dipenuhi dengan ketakutan. Kenapa dia takut? Sampai peluhnya menjadi titik-titik darah. Seorang teolog namanya William Hendrickson. Hendrickson mengatakan, Yesus sedang melihat tsunami murka Allah. Tsunami murka Allah untuk siapa? Untuk kita semua. Tapi diambil alih, ditanggung oleh dia sendiri. Sebelum Yesus datang, Yesus sudah tahu dia akan hadapi ini. Bapak Ibu tahu? Sesi demi sesi, mulai dia ditampar, diludahi, bahkan dicambuk dengan begitu rupa. Bapak Ibu pernah belajar tentang cambuk Romawi yang dipakai untuk mencambuki Tuhan kita? Cambuk Romawi itu pegangannya gagang pendek, ada 3 cabang.
Dan di cabang dari cambuk-cambuk itu kadang-kadang ditaburi dengan besi, tembaga, kuningan, atau tulang yang sudah diruncing tajam. Makanya dalam film The Passion of the Christ, sebelum mencambuk Yesus, mereka cambuk kayu, meja. Pencambukan pada kayu saja, kayu hancur. Apalagi pada daging mentah ini, kekasih Allah. Para penafsir mengatakan, dalam sesi pencambukan, Yesus benar-benar menderita. Para eksekutor algojo yang ditugaskan untuk mencambuki itu, mereka sebenarnya dikasih aturan. Misalnya 40 kurang 1, 39 kali. Tapi para penafsir mengatakan, ketika mereka melihat darah, mereka semakin senang untuk mencambuk sang korban. Dan biasanya mereka cambuk tidak sesuai aturan. Sehingga kemungkinan besar organ-organ bagian dalam dari tubuh Tuhan Yesus kelihatan semua. Para penafsir mengatakan hanya 2 kemungkinan dalam sesi pencambukan itu. Yang pertama mati, yang kedua gila. Albert Burns, seorang teolog, dia mengatakan pundak Tuhan kita seperti bubur. Dan tahukah Bapak Ibu, waktu seperti bubur itu, dia harus pikul salib, menjalani jalan salib yang bernama Via Dolorosa. Yang sudah ke Israel, sudah lihat ya, Via Dolorosa. Di atas pundak yang seperti bubur itu, harus pikul kayu keras. Bukan salib-salib kayak sekarang, yang sudah bagus pakai lampu pula. Ini salib yang sangat berat. Tuhan kita pikul 1 kilometer. Kenapa harus 1 kilometer? Ada 2 tujuan minimal. Yang pertama, untuk memberi efek jerah. Supaya jangan ada orang yang mengulangi kesalahan yang sama. Karena Yesus dianggap penyesat. Yesus dianggap menghujat Allah. Dan lain sebagainya. Yang kedua, supaya sepanjang Via Dolorosa itu, 1 kilometer itu, siapa tahu ada orang yang bisa berdiri dan membela dia. Terutama mereka yang sudah pernah ditolong, yang pernah lihat mujizat, yang anaknya pernah disembuhkan. Apakah Yairus bela dia? Tidak. Apakah orang-orang yang ditolong itu ada yang bela dia? Palang di jalan lalu berkata, saya kenal orang ini, dia tidak salah. Tidak ada yang bela dia. Yesus tahu itu semua. Tapi dia berkomitmen untuk datang, menjelma, menjadi manusia dan mengalami semua ini. Apalagi sesi penyaliban, itu benar-benar mengerikan. Setelah dipaku kaki tangannya, itu biasanya salib dibanting-banting menjadi tontonan, ejekan. Orang rame-rame menertawakan dia demi saya dan saudara. Maka supaya kita bisa kuat mengikuti Tuhan melalui momen Natal ini, gereja mengangkat tema luar biasa. Jadilah orang Kristen yang berkomitmen. Sebab Yesus berkata, kita tidak bisa ada di posisi netral, Bapak Ibu. Tidak bisa. Anak Tuhan harus memilih mau bersama-sama Yesus atau tidak. Dalam Matius pasal 12 ayat 30, Tuhan Yesus bilang begini. Biasanya saya banyak ayat, tapi kali ini saya tidak terlalu banyak ayat. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Bapak Ibu, tidak ada posisi netral di dalam Tuhan. Semua orang Kristen harus punya komitmen. Harus punya komitmen setelah Natal ini, melalui momen Natal ini. Apa yang mau kita buat bagi gereja kita? Apa yang mau kita buat bagi kota kita? Apa yang mau kita buat bagi bangsa kita? Apa yang mau kita buat bagi kepentingan kerajaan Allah? Tidak lain tidak bukan. Kita semua harus masuk dalam pelayanan. Amin. Saudara, semua harus masuk dalam pelayanan. Masih ingat
Hamba yang diberikan 5 talenta, dia pulang bawa hasil. Yang diberi 2 talenta, pulang bawa hasil. Yang diberi 1 talenta, dia kubur. Tuhan berkata, orang ini jahat dan malas. Dan tidak berguna. Mari, di hari Natal yang diberkati ini. Karena Tuhan Yesus sudah bikin keputusan. Berkorban untuk saya dan saudara. Maka tidak bisa tidak. Tidak boleh ada kita yang jadi penonton. Kalau tahun 2023, saudara sudah melayani sungguh-sungguh. Tahun ini, akhir tahun ini dan masuk tahun depan, kita harus lebih dahsyat. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara belum melayani, pesan saya sebagai hamba Tuhan, ayo melayani. Ada satu kota namanya kota Meros. Di Hakim-Hakim 5 ayat 23. Seluruh kota itu dikutuk. Kenapa? Tidak ada satupun yang mau bantu Tuhan. Tidak ada satupun yang mau melayani. Hakim-Hakim 5:23. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kenapa? Kutukilah habis-habisan penduduknya. Karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Kutukilah mereka habis-habisan. Karena mereka tidak membantu Tuhan. Maka saya sebagai hamba Tuhan, saya sangat diberkati dengan jemaat-jemaat yang luar biasa. Memberi perhatian kepada pertumbuhan dan perkembangan gereja. Dukung gembalamu, dukung para pastor di sini, dukung setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh punya hati melayani Tuhan. Bikin komitmen jelas kekasih Tuhan. Amin. Betul, pelayanan pasti ada penderitaan, tidak mungkin tidak. Sebab Yesus berkata bilang begini, kita itu pasti dibenci oleh dunia. Dalam Yohanes 15 ayat 18, Yesus bilang, kalau dunia membenci kamu, ingatlah dunia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kenapa dunia membenci saya dan saudara? Karena Yesus telah memilih kita, memisahkan kita, mengeluarkan kita dari dunia. Ingat, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Maka kalau Allah memisahkan kita dari dunia, kita menjadi sahabat Allah. Dunia pasti benci kita. Tapi jangan takut. Dunia, setan, semua ada kuasa. Tapi Yesus yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dia berjanji dia di pihak kita. Kita tidak bergumul sendiri. Jangan takut untuk berkomitmen. Amin. Jangan takut untuk berkomitmen. Dia Allah Immanuel. Dia bilang aku beserta kamu. Saya ini kalau menginjil Pak Samuel atau pendeta-pendeta yang lain punya pengalaman luar biasa. Pak Sam hampir dibunuh. Ulang-ulang kena masalah. Pak Sam cerita saya, 4 hari istri anak hampir mati tidak makan waktu di Tangerang. Sampai hari ini hambanya masih eksis. Karena saat dia berkomitmen, Tuhan tidak tinggal diam. Saya memang video-video saya agak keras di sosial media. Saya tidak serang orang, tidak mau. Tapi orang tidak boleh serang agama saya. Saya ingat komentar John Calvin. Calvin bilang begini, Bapak Ibu terkasih. Anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Sekali lagi. Anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Masakan aku hamba Tuhan. Imanku diganggu, firman Tuhanku diganggu, lalu aku diam saja. Calvin mengatakan, kalau ada pendeta model begini, anjing lebih baik dari dia. Sehingga akhirnya, tiap kali ada orang serang, saya pasti hantam. Hantam. Lalu ujung-ujung, tahun pas mau COVID itu, Densus 88 telepon ke Polda NTT. Ada 3 gereja mau dibom. 2 Gemit, 1 GSJA. GSJA Amazing Grace. Kenapa GSJA Amazing Grace mau dibom?
karena pendetanya. Saya. Kelompok radikal niat bunuh saya, pasti. Ini berita bukan hoax. Polisi datang ke rumah kasih tenang istri anak. Makanya kalau Bapak Ibu ke rumah saya di Kupang, security 24 jam sekarang. Saya tidak mau, tapi jemaat bilang demi istri anak. Di rumah saya security 24 jam. Sip-sipan, tidak putus-putus. Termasuk hari Minggu. Tapi security semua gereja gantian tetap jaga sampai hari ini. Karena saya sasaran dibunuh. Tapi apakah mendengar itu lalu saya menjadi pengecut? Apakah mendengar itu lalu saya menjadi Kristen yang cari aman? Saya tidak akan cari aman dengan manusia. Saya cari aman dengan Bapa di sorga. Sebab Yesus berkata, kalau kau tidak mengakui aku tidak mengakui kau. Kau berusaha menyelamatkan nyawamu, kau akan kehilangan nyawamu. Tapi kalau kamu kehilangan nyawa karena aku, engkau akan memperolehnya kembali. Saudara, saya dilarang, GSJ ini keras. Ketua BPP, ketua BPD, telepon saya, nasihat. Dosa tetap hantam, tapi ingat ya, jangan menyerang ini, siap. Tapi kalau saya diserang, saya pasti bangkit. Saya tidak akan tinggal diam. Makanya kalau ada yang coba hina-hina Kristen, langsung saya babat. Saya sudah berkomitmen. Dan puji Tuhan didukung oleh istri. Didukung oleh sinode. Karena mereka tahu jalur yang saya pilih, jalur kebenaran. Saudara mau cari aman, saudara justru tidak aman. Tetapi kalau kita berani demi kebenaran, Tuhan di pihak kita. Tuhan akan bela kita. Sampai hari ini saya percaya tidak ada satu rambut pun di kepalaku bisa jatuh ke bumi di luar seizin Tuhan. Yesus berkata itu burung di udara tidak mungkin jatuh ke dunia di luar kehendak Bapa. Kamu lebih berharga dari burung-burung itu. Berapa harga kita? Harga kita adalah darah Yesus Kristus. Kita sangat mahal Bapak Ibu. Yesus sudah menunjukkan komitmennya dan menindaklanjuti, mewujud nyatakan komitmennya. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu di hari Natal yang diberkati ini? Maukah kita berkomitmen untuk pikul salib? Nas Matius 10 ayat 38 Yesus bilang, mau ikut aku harus pikul salib. Apa definisi pikul salib Bapak Ibu? Pikul salib artinya menderita karena cinta Kristus. Menderita karena taat Kristus. Kalau menderita karena tipu orang lalu ditangkap masuk penjara, itu bukan salib. Bukan. 1 Petrus 5, 1 Petrus 4, ayat 15. Itu ayat bilang, jangan ada yang menderita sebagai pengacau. Itu dilarang. Itu bukan pikul salib. Perhatikan ini ayat. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Iya, ini menderita bukan menderita benar. Seperti saya dulu, masuk tahanan 8 kali. Saya menderita, beda sama Paulus. Paulus masuk penjara karena Injil. Saya masuk penjara karena tusuk orang. Saya masuk penjara karena rampok. Itu bukan salib. Saya ditangkap polisi karena kejahatan, bukan salib. Kalau ada bapak-bapak yang belum lepas rokok, anak muda, lalu tiba-tiba kamu kena tumor batang paru-paru, itu bukan salib. Kamu memang kepala batu. Itu bukan salib. Salib apa? Saudara masih terikat minuman keras, lalu Anda mengalami sakit gara-gara minuman, itu bukan salib. Seorang telepon saya dan berkata, Pak Pendeta, saya sakit parah. Sakit apa? Gara-gara apa?
Kami minum mabuk 3 orang Pak. Minum hampir 3 hari itu minum terus. 2 mati di tempat. Minum sampai mati, bayangkan saudara. Minum sampai mati di tempat. Ini Indonesia Timur. Yang satu nih karena belum mati, dia telepon minta kesembuhan. Saya bilang tidak perlu sembuh kamu ini. Kamu yang penting bertobat, kayaknya sembuh sudah tidak bisa lagi. Saya bukan Andi Simon. Saya Melato. Kalau dengan saya jangan cari mujizat. Ada hamba Tuhan lain, kalau saya mungkin tidak. Jadi saya tidak mau tipu orang, tutup mata bilang, aduh kamu begini, begini. Oh, tidak. Karena di daerah saya itu kan banyak begitu, suka yang begitu, penglihatan. Sampai hamba Tuhan yang tidak penglihatan, yang minta didoakan paksa. Lihat dong, katanya begitu. Akhirnya hamba Tuhan terpaksa melihat. Saya lihat di tangan kanan kamu ada gelas. Di tangan kirimu jeruk. Itu artinya apa? Kamu kurang vitamin C. Saudara pikul salib menderita karena Kristus. Makanya saya bersyukur dapat istri yang mau dukung saya. Kita jalan ke sana kemari melayani bersama. Saya bikin video. Salah satu video saya dikomentari oleh 52.000 orang. Komentar. Ditonton 9 juta satu video. Dari 52.000 itu 25.000-nya maki saya. Tapi tidak apa-apa. Karena Yesus bilang begini di dalam Yohanes 15 ayat 20. Yohanes 15 ayat 20. Itu ayat bilang begini saudara-saudara. Bahwa seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Perhatikan. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Yes. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Kita tidak lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Yep. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Kalau saya khotbah lalu Bapak Ibu turuti, itu karena memang Bapak Ibu ada di grup Yesus. Tapi kalau tidak di grup Yesus berat. Petrus dipenuhi Roh Kudus, 1 kali khotbah 3.000 orang bertobat. Karena yang dengar juga dikuasai Roh Kudus. Stefanus dipenuhi Roh Kudus, 1 kali khotbah 3.000 batu. Orang lempar dia sampai mati di tempat. Sama-sama dipenuhi Roh, tapi masalahnya yang dengar siapa? Kalau saudara yang dengar ini ada Roh Kudus, mau pengkhotbah siapapun, asal dia bicara firman yang jujur, firman yang jelas, Anda tidak mungkin pulang kosong. Anda akan pulang dan berkata, terima kasih Tuhan. Saya dapat berkat. Natal bukan hanya persoalan selebrasi, makan, minum dan lain sebagainya. Tetapi berkat rohani yang luar biasa. Dan komitmen yang jelas untuk mengikuti Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu. Tuhan di pihak kita. Roh yang ada padamu dan padaku lebih besar daripada roh apapun yang dalam dunia ini. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, kalau orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka percaya kita mampu menyelesaikan pertandingan iman sampai finish. Kapanpun tanggal antrian nomor urut meninggal kita, terserah Tuhan. Pokoknya kita yakin, kapanpun kita meninggal, nama kita terdaftar di sorga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati.